Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa man walah, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, khususipun para tokoh ulama, para pengasuh pondok yang saya muliakan. Saya di sini menjalankan amanah yang diperintahkan oleh pengasuh pondok pesantren Mas, yaitu Kiai Haji Nur Mufid, untuk menyampaikan wasiat nikah sebagai pengingat kepada kita semua di dalam membina rumah tangga yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, yang menghasilkan sakinah, mawaddah, warahmah. Wasiat tersebut diambil dari wasiatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal kepada putranya yang telah melaksanakan akdun nikah, yang telah memulai menjalani rumah tangga. Di antara wasiatnya yaitu, ya bunayya innaka lan tanala sa'adata fi baitika illa bi 10 khisalin tamnahuha li zaujika. Wahai anakku, engkau tidak bakalan mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga kecuali engkau mau melaksanakan 10 hal. Fahfadha anni wahris 'alaiha. Maka ingatlah, jagalah wasiatku ini dan bersemangatlah berusaha di dalam melaksanakannya. Ammal ula wathaniyah. Adapun nasihat wasiat yang pertama dan yang kedua yaitu, fannisa'u yuhbibnat dalala wa yuhbibnat tasriha bil hub. Ketahuilah bahwasanya wanita, wahai anakku, ketahuilah bahwasanya seorang istri, bahwasanya para wanita itu suka bukti dan pernyataan rasa cinta. Fala tabkhal ala zaujatika bidzalik. Maka jangan pelit-pelit untuk mengungkapkannya kepada istri-istrimu. Fa in bakhilta ja'alta bainaka wa bainaha hijaban minal jafwati wa naqsun fil mawaddah. Jika kamu tidak mau mengungkapkan rasa cinta kepada istrimu, baik dengan lisan atau perilaku, maka kamu sama dengan sudah membuat batasan-batasan yang akan mengakibatkan kesenjangan di dalam rumah tangga. Wa amma thalithah fannisa'u yakrahna ar-rajula asy-syadid al-hazim wa yastakhdimu ar-rajula ad-dha'if al-layyin. Ketahuilah bahwasannya seorang perempuan, istri, itu suka melihat suaminya, tidak suka melihat suaminya kuat, mampu melaksanakan, namun dia malas untuk melakukannya. Wa amma rabi'ah fannisa'u yuhibna minaz zawj ma yuhibbu az-zawj minhunna min tibil kalam wa husnil manzar wa nadhafati thiyab wa tibir raihah fakun fi ahwalika kadzalik. Ketahuilah wahai anakku, seorang perempuan, istri, itu suka melihat engkau berparas bagus, rapi, wangi. Begitu juga kamu juga suka melihat istrimu berparas bagus, bersih, rapi dan wangi.
Wa ammal khamisah fa innal baita mamlakatul unsa wa fihi tash'uru annaha mutarabbi'atun ala arshiha wa annaha sayyidatun fihi fa iyyaka an tahdima hadhihi al mamlakati allati ta'ishuha wa iyyaka an tuhawila an tuzihaha an arshiha hadha fa innaka in fa'alta naza'atha mamlakaha wa laysa limalikin ashadda atawatan mimman yunazi'uhu mulkahu wa in adhara lahu ghaira dzalika. Ketahuilah wahai anakku bahwasanya rumah itu merupakan kerajaan bagi istrimu, maka jangan ikut campur dalam urusan rumah. Serahkan kepada istrimu karena rumah itu merupakan kerajaan. Jika kamu ikut campur dalam urusan rumah, maka kamu sama dengan mengambil alih kerajaannya dan pasti akan marah raja tersebut. Amma sadisah fa innal mar'ata tuhibbu an taksiba zawjaha wa takhsara ahlaha. Ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya istri itu tidak ingin kehilangan suami, ingin memilikinya, namun juga tidak ingin kehilangan keluarganya. Fa iyyaka an taj'ala nafsaka ma'ahliha fi maizanin wahid wa imma anta wa imma ahlaha. Maka jangan sekali-kali engkau, terutama pengantin baru itu, saudara saya misanan Gusami, ya, membuat keputusan pilih aku apa keluargamu. Jangan, karena hal tersebut akan membuat sedih istri kamu. Nah, dari situ maka seorang suami ketika ada konflik antar keluarga, baik keluarga istri ataupun keluarga suami, maka jangan memutuskan pilihan, pilih aku atau pilih keluargamu. Maka dari situ kita dianjurkan untuk bijaksana di dalam rumah tangga. Wa amma sabi'ah innal mar'ata khuliqat min dhil'in a'waja wa hadha sirrul jamali fiha wa sirrul jadba ilaiha wa laysa hadha aiban fiha. Ketahuilah sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, yang mana tulang rusuk itu bengkok. Nah, kebengkokan seorang istri itu merupakan keindahan, rahasia keindahan yang dimilikinya, dan rahasia daya tarik yang dimiliki seorang istri. Sebagaimana al-hajib zayyanahul iwaj, alis itu terlihat indah jika bengkok. Begitu juga istri, apabila ada kebengkokan sifat atau akhlak pada seorang istri, itu bukan merupakan aib, namun itu merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang istri. Wa amma thaminah fa inna nisaa jubilna ala kufril ashir wa juhdanil ma'ruf. Fa in ahsanta li ihdahunna dahran thumma asa'ta ilaiha marratan qalat ma wajadtu minka khairan qat. Ketahuilah seorang istri itu atau seorang wanita disetting kurang bersyukur terhadap suaminya, padahal suaminya setiap waktu, setiap hari berbuat baik terhadap istri. Namun ada ketika suami melakukan kesalahan satu, maka seorang istri akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan yang kamu miliki. Maaf para jamaah, para hadirin dan hadirat yang saya hormati, dalam pembinaan rumah tangga khususnya yang paling terpenting adalah saling
adalah saling dalam hal kebaikan, saling memaafkan, saling melengkapi, saling melindungi, bukan menang-menangan, saling kasih sayang, saling membantu. Yang penting adalah saling, bukan menang-menangan. Namun ironisnya yang terjadi di masyarakat secara umum adalah saling menang-menangan. Istri minta menang sendiri atau suami minta menang sendiri. Hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan ma'ruf. Rasulullah SAW berwasiat memerintahkan istausu bin nisa'i khairan. Perlakukanlah, nasihatilah, mintalah wasiat yang baik di dalam memperlakukan seorang istri. Terutama para suami, ketika istri kita itu tidak nurut atau bengkok, maka ketahuilah ketidaknurutannya itu ada sir, ada rahasia kecantikannya. Bahkan Al-Quran mengatakan, wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian tidak suka melihat akhlak istri kalian, maka Allah akan mengganti khairan katsira. Di dalam tafsir dikatakan waladun saleh, rizki barakah dan lain sebagainya, khairan katsira. Maka dari itu terutama mempelai pengantin yang baru, Gusami dan istrinya, dan mempelai para pengantin yang sudah lama, maka kita ketika menjalani rumah tangga diutamakan kebijaksanaan, diutamakan saling memaafkan, saling melindungi, saling menutup aib satu sama lain. Jangan mengumbar kejelekan suami kepada orang lain atau mengumbar kejelekan istri kepada orang lain. Akhirnya cukup sekian tugas saya untuk menyampaikan amanat yang diminta oleh pengasuh Pondok Pesantren Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.